Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat pagi Bu Rida. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat Bu Rida. Alhamdulillah. Jangan lupa kita selalu bersyukur kepada Allah. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi melanjutkan materi tentang infak dan sedekah. Setelah kita belajar apa itu sedekah, apa itu infak, bagaimana hukumnya. Nah, kita hari ini akan belajar rukun infak dan sedekah, dan siapa saja orang yang berinfak dan bersedekah. Tapi sebelum kita belajar ke situ, marilah kita berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke anak-anak, bisa kita mulai belajarnya ya? Iya Bu Rida, mari kita mulai bersama-sama. Kita mulai dari rukun infak, rukun berinfak dan bersedekah. Nah, ketika kita berinfak dan bersedekah, hal-hal yang harus ada dalam berinfak maupun bersedekah antara lain. Jadi, ketika kita berinfak, ketika kita bersedekah, harus ada 3 hal. Ya, wajib, harus. Apa saja? Apa saja Bu Rida 3 hal tersebut? Oke, yang pertama adalah orang yang bersedekah atau yang berinfak. Masa bersedekah gak ada orangnya yang bersedekah? Kan gak mungkin, nggih? Yang pertama yang harus ada, rukun bersedekah yang pertama adalah orang yang bersedekah atau orang yang berinfak. Paham? Paham Bu Rida. Oke, next. Yang kedua adalah orang yang menerima infak atau sedekah. Si penerima. Paham? Paham Bu Rida. Dan yang terakhir adalah barangnya. Barang yang diinfakkan dan disedekahkan milik sendiri dan ada manfaatnya. Bu Rida ulangi lagi. Rukun sedekah itu ada 3. 1, orang yang bersedekah. 2, orang yang menerima sedekah atau si penerima sedekah. Dan yang ketiga, ada barangnya. Dan barang tersebut harus milik sendiri orang yang memberi sedekah. Harus punyanya sendiri, tidak boleh punyanya orang lain. Dan barang tersebut harus ada manfaatnya. Nah, itulah rukun sedekah. Ayo, ada berapa rukun sedekah? Coba kalian sebutkan. Siapa yang berani? Tunjuk tangan. Saya Bu Rida. Rukun sedekah itu ada 3. Betul sekali. Ayo, apa saja? 1, orang yang memberi sedekah atau infak. Yang kedua, orang yang diberi sedekah, orang yang menerima sedekah. Yang ketiga, barang yang disedekahkan. Betul apa tidak Bu Rida? Betul anak-anak, bagus sekali.
Nggih, itu adalah rukun sedekah. Nah, Bu Rida harap kalian semuanya paham apa yang Bu Rida jelaskan tentang rukun sedekah. Nah, sekarang setelah kalian paham apa itu rukun sedekah, setelah kalian paham apa saja rukun sedekah, kita lanjutkan orang yang berhak, orang yang berinfak dan bersedekah. Siapa saja sih orang yang bersedekah? Siapa saja sih orang yang berinfak? Oke. Siapa Bu orang yang bersedekah? Siapa yang berhak berinfak, Bu Rida? Siapapun boleh berinfak dan bersedekah, anak-anak. Akan tetapi orang yang berinfak dan bersedekah itu harus memenuhi syarat. Apa saja syaratnya, Bu Rida? Syarat orang yang berinfak dan bersedekah: 1. Orang itu harus memiliki harta yang lebih. Dia tidak dalam keadaan kekurangan. Yang kedua, ikhlas. Dia berniat karena Allah, lillahi ta'ala. Oke, next. Yang ketiga, dia tidak menyebut-nyebut infak atau sedekah yang diberikan. Dia tidak mengungkit-ungkit apa yang dia berikan kepada orang lain. Nah, dan yang keempat, syarat orang yang berinfak dan bersedekah adalah tidak menyakiti orang yang menerimanya. Dia itu tidak membuat hati si penerima sedekah sakit. Nah, itu adalah syarat orang yang bersedekah, syarat orang yang berinfak. Jadi ketika ada orang yang berinfak, dia harus memenuhi keempat syarat tersebut. Dia harus memiliki harta yang lebih. Dia harus ikhlas karena Allah. Dia tidak boleh menyebut-nyebutkan, mengulang-ulang atau mengungkit-ungkit sedekahnya kepada orang itu. Dan dia tidak boleh menyakiti hati si penerima sedekah. Paham gak anak-anak? Ayo, siapa yang belum paham? Bu, saya mau tanya. Syarat sedekah yang ketiga itu kan tidak menyebut-nyebut infak. Maksudnya bagaimana sih, Bu Rida? Oke. Tidak menyebut-nyebut infak itu gini maksudnya, anak-anak. Nah, setelah kita berinfak, kita itu sebaiknya merahasiakan. Sebaiknya kita diam. Jangan kita ceritakan kepada orang lain. Oh, aku tadi sudah berinfak loh kepada si A. Aku tadi bersedekah loh kepada si Amir. Amir tadi sudah aku beri jajan gini. Jadi setelah kita bersedekah, jangan sampai kita langsung menceritakan sedekah kita kepada orang lain. Setiap ketemu orang lain kita ceritakan. Setiap ketemu orang lain kita ceritakan. Nah, jangan seperti itu. Kalau bisa, setelah kita bersedekah, kita rahasiakan, kita diam. Cukup kita, Allah, dan si penerima sedekah itu yang tahu. Nah, seperti itu. Jangan menyebut-nyebut sedekahnya itu kepada orang lain. Apalagi menceritakan sedekah kita dengan tujuan agar kita dipuji oleh orang lain. Itu gak boleh, itu namanya riya. Riya itu adalah berbuat baik dengan tujuan agar dia puji, agar dilem oleh orang lain, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya anak-anak? Apa yang Bu Rida jelaskan tadi? Iya, Bu Rida, saya sudah paham. Sekarang saya menjadi paham apa itu rukun berinfak dan orang yang berinfak itu harus bagaimana. Sekarang saya paham. Alhamdulillah kalau kalian sudah paham. Oke, marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selamat belajar. Tetap semangat. Assalamualaikum.